Halo semuanya, tanpa basa-basi Mimin akan melanjutkan cerita sang tuan muda kultus iblis yang dikhianati dan terbangun di tubuh tuan muda sekte Tang. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Wonwi yang merasakan kedatangan musuh yang sudah ditunggunya dengan menggunakan laba-laba miliknya. Jiangxi ini benar-benar tak sabar lagi bertarung disebabkan dia sudah lama tidak berburu seperti ini. Jika prediksi masternya benar, maka orang yang berada di belakang anak haram itu menggunakan bentuk kekuatan mistik yang sangat unik dengan mengendalikan roh. Jejak laba-laba yang diincarnya berakhir di tempat ini menunjukkan jika tuannya berada di sana. Namun dia tidak bisa menyerang begitu saja tanpa sebuah rencana disebabkan hal itu dapat mengundang keributan. Maka dari itu dia akan memanfaatkan kabut yang bisa mengganggu penglihatan seseorang dan jika digabungkan dengan teknik formasi khusus maka akan menciptakan perlindungan. Dengan ini maka tidak ada seorang pun di luar kabut ini yang bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam sini. Sekarang dia hanya perlu mencari targetnya dan berharap musuhnya tidaklah lemah agar dia bisa bermain lebih lama. Lalu Jiangxi ini melihat sesuatu yang mengarah ke tubuh target keduanya, yaitu si anak haram. Dia kebingungan kenapa tanda laba-laba itu terhubung dengannya, padahal dia hanyalah manusia biasa yang dianggap tak pernah belajar seni bela diri dengan benar. Jiangxi ini pun menduga jika tuan muda itu mungkin saja telah dikendalikan oleh perapal mantra. Sambil tertawa licik Wonwi mengatakan jika dia tak bisa melihat apapun disebabkan kabut yang mengganggu penglihatannya. Jiangxi ini tidak terlalu tertarik pada tuan muda kedua disebabkan menganggapnya target yang mudah dan bisa menangkapnya belakangan. Akan tetapi dia tetaplah seorang target dan karena dia sudah berada di depannya maka dirinya memutuskan untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Hanya saja variabel yang tak terduga muncul di mana seseorang berada di tempat ini. Sosok itu adalah Yujin dan dia mengeluarkan energi yang menyeramkan. Tanpa basa-basi Yujin melesat maju dengan wajah maniaknya untuk mengincar Jiangxi tersebut. Pertarungan pun tak terhindarkan dan Jiangxi itu terlihat dipukul mundur dengan sangat telak. Di sela itu Wonwi tak menyangka jika dirinya akan mendapatkan tangkapan besar dengan kedatangan sosok Jiangxi tingkat warrior. Para hantu tetua iblis yakin jika lawan tuan mudanya berasal dari lembah hantu tulang hitam dan Jiangxi warrior itu setidaknya berada di kelas tinggi dan mereka tak yakin semuanya akan berjalan dengan mudah. Wonwi berpendapat jika kakaknya takkan kalah oleh Jiangxi dengan kedudukan yang setara, tapi masalahnya Jiangxi tersebut dikirim atas permintaan ibunya sendiri. Jadi Yujin pasti akan mengetahui fakta atas keterlibatan ibunya dan semuanya akan menjadi menarik. Di tengah pertarungan Jiangxi itu terdorong mundur dengan cukup telak oleh kekuatan Yujin yang mulai mendominasi. Dia mengetahui jika teknik ini bukanlah berasal dari keluarga Tang dan hanya ada satu orang yang tangguh dengan teknik di luar sekte Tang tapi tetap berada di klan Tang. Sosok itu pastinya adalah Yujin, putri tertua dari orang yang membuat permintaan kepada masternya. Kemudian Jiangxi itu mencoba mundur sambil meminta agar Yujin mendengarkannya terlebih dahulu. Hanya saja Yujin enggan melakukannya karena faksi kejahatan haruslah dilenyapkan saat terlihat. Tebasan beruntun yang dilancarkan oleh Yujin membuat Jiangxi ini kesulitan dan dia hanya mencoba untuk melindungi titik vitalnya. Jiangxi ini tak menduga alur pertarungan akan menjadi serumit ini, dan meski dia berhasil menyelesaikan tugasnya tapi berakhir melukai Yujin maka masternya pasti akan murka. Dia sangat mengenal masternya di mana dia sosok yang membenci kegagalan. Di sela itu Yujin muak karena lawannya dipenuhi keraguan dan hal itu makin membuatnya kesal. Jika hal itu terus berlanjut maka Yujin akan menghabisinya tanpa dia mengeluarkan kekuatan aslinya. Luka yang dialami oleh Jiangxi ini cukup fatal, dia jika seperti ini terus maka dia bisa mati.
Sambil mundur, dia mengungkapkan alasan dirinya yang menahan diri disebabkan Eugene adalah putri dari Nyonya Namgun. Ucapan itu mengejutkan Eugene karena seorang Jiangxi mengenal ibunya. Jiangxi ini akan melepaskan kekuatannya dan berharap agar gadis kecil di hadapannya tidak menyalahkannya. Dia sudah mencoba untuk membiarkannya pergi, tapi sekarang dia harus bertindak kasar untuk menyelesaikan misinya walau harus melumpuhkannya. Tangan yang sebelumnya terbaluti kini ditumbuhi sebuah senjata yang akan berguna dalam pertarungan. Yang benar saja Jiangxi tersebut mengalami perubahan signifikan di seluruh tubuhnya dengan tumbuh menjadi lebih besar dari sebelumnya. Eugene yang melihat perubahan itu hanya tercengang karena harus menghadapi makhluk aneh yang menyeramkan. Tak seperti sebelumnya, kali ini Jiangxi tersebut melancarkan serangannya dan Eugene terpaksa menahannya dengan pedang miliknya. Mayat hidup ini berteriak jika saja Eugene mendengarkannya, maka semuanya akan menjadi lebih mudah tanpa adanya korban, padahal dia hanya melakukan misi tugas yang diinginkan oleh ibunya sendiri. Meski kenyataan keterlibatan ibunya sangat menyakitkan, tapi Eugene harus fokus dalam pertarungannya. Dia bertekad untuk menangkap Jiangxi dan menemukan orang di baliknya, sekaligus menghentikan ibunya agar tidak mengikuti jalan yang salah. Eugene pun memulai perlawanannya dan Jiangxi dapat merasakan aura yang tak biasa dari Eugene. Kini dia juga yakin jika gadis kecil itu takkan mundur dengan tetap keras kepala. Hanya saja dia juga bukanlah lawan yang dapat dikalahkan begitu saja tanpa memakan waktu. Baginya berlama-lama di tempat ini akan sangat berbahaya disebabkan sang kepala keluarga bisa saja mengetahui kedatangannya. Tak hanya itu, situasinya akan makin buruk jika penyihir yang membantu Tuan Muda kedua ikut campur dan menyergapnya. Maka dari itu dia memutuskan memanggil burung Jiangxi untuk mengincar Tuan Muda kedua. Para tetua hantu mengingatkan jika burung parasit nampaknya sedang mengincar tuannya. Namun Wonwi malah kegirangan disebabkan dia dari tadi belum melakukan apapun dikarenakan Eugene mengambil musuhnya. Burung parasit itu pun melesat dengan kecepatan tinggi menuju targetnya. Di sana Wonwi tak bergeming dan cukup terganggu akan suara berisik dari burung di depannya. Maka dari itu dia akan menunjukkan arti dari sebuah ketakutan yang sesungguhnya. Siapa sangka Wonwi menggunakan kekuatan mistiknya dengan melepaskan mata jahat dari ki setan miliknya. Berkat seni itu burung ini yang sebelumnya sangat ganas menjadi ketakutan. Dia bahkan mencoba menghentikan kecepatannya sambil menghindari Wonwi dan berakhir menabrak arena latihan. Para tetua hantu cukup terkesan atas ketahanan tubuh burung itu, menunjukkan jika pembuatnya pasti menggunakan material langka dengan menghabiskan waktu menyelesaikannya. Wonwi pun merasa demikian dan dia memiliki ide yang menarik tanpa menghabisi burung itu. Siapa sangka dia memberikan dua pilihan kepada burung itu, di mana dia bisa melawannya maupun memilih melawan Jiangxi warrior itu. Jika dia berniat menjadi bidaknya, maka dia akan mengampuninya. Burung ini sangat takut akan ki setan milik Wonwi dan memutuskan berkhianat. Hal itu tentu saja mengejutkan Jiangxi ini karena dia telah kehilangan kendali atas burungnya, menunjukkan jika perapal mantra di level yang cukup tinggi. Tak hanya itu, perapal mantra tersebut belum menunjukkan batang hidungnya sehingga semuanya makin berbahaya. Di saat yang sama Eugene baru saja tiba di belakangnya dengan bersiap menebasnya. Walau musuhnya lengah dan dipenuhi keraguan, tapi Eugene takkan menjadikan hal itu untuk bersikap lunak padanya dalam pertarungan. Yang benar saja Eugene telah mendapatkan lengan kiri lawannya dan Jiangxi itu memutuskan untuk segera mundur sekaligus menilai situasinya kembali. Meski berhasil mundur, tapi dia penasaran kenapa Eugene tidak segera mengejarnya, padahal ini adalah kesempatannya untuk memenangkan pertarungan.
Lalu dia mempertanyakan kenapa Eugene berhenti dan apakah dia sudah menyadari jika dirinya harus mengikuti keinginan ibunya. Akan tetapi Eugene berhenti bukanlah karena alasan tersebut, melainkan dirinya yang ingin mencabik-cabiknya secara perlahan. Tak hanya Eugene yang harus diwaspadainya, tapi burung parasit akan menyerang dari udara saat melihat adanya kesempatan. Eugene tak mengetahui kenapa burung itu menyerang rekannya, tapi dia takkan berhenti mencabiknya. Kemudian Eugene kembali menyiapkan teknik berikutnya untuk menghajar lawannya. Serangan beruntun yang dilancarkannya memukul telak Jiangxi itu ditambah dengan dirinya yang sudah tidak memiliki lengan kiri. Dia merasa situasinya di luar jangkauan, maka dia harus mundur dulu. Agar dapat melarikan diri, maka dia harus membuat pengalihan perhatian dengan tekniknya. Dia pun segera berbalik dengan kecepatan maksimal untuk meninggalkan tempat ini. Hanya saja Eugene takkan membiarkan hal tersebut dengan segera datang ke arahnya. Namun Jiangxi ini sudah menduga hal ini akan terjadi dan dia sudah menyiapkan bom asapnya. Bom itu dilemparkan ke arah Eugene sekaligus membuatnya bisa melarikan diri. Meski Jiangxi itu berhasil kabur, tapi Eugene tak menyangka jika semuanya berjalan seperti yang direncanakan oleh Wonwei. Saat pertarungan belum dimulai, Wonwei meminta bantuannya. Lalu dia pun mulai membicarakan akan apa yang terjadi dan bagaimana mereka harus menghadapinya. Eugene tahu jika ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak mengetahui jika yang datang adalah seorang Jiangxi tingkat tinggi yang akan menyerang mereka. Tak hanya itu, Wonwei menduga jika penyihir yang mengirim Jiangxi itu pastinya kuat disebabkan dia berani menyentuh keluarga cabang Sekte Tang dan pastinya akan menggunakan formasi untuk memulai aksinya. Dalam keadaannya sekarang, Wonwei cukup yakin jika dirinya belum kuat mengalahkan Jiangxi tersebut. Akan tetapi semua itu bisa berhasil jika kakaknya membuat Jiangxi itu meninggalkan formasi dengan memberikan beberapa luka. Tak hanya itu, dirinya akan berhasil menemukan dalang dari sosok yang berani bermain-main dengan keluarga 9 naga Sekte Tang. Meski belum yakin, tapi Eugene memiliki firasat jika assassin Jiangxi itu mungkin saja atas permintaan ibunya dengan menargetkannya. Eugene juga menanyakan bagaimana jika dirinya berpihak pada ibunya. Seketika Wonwei tersenyum karena jika hal itu terjadi maka dia pasti kesulitan bahkan bisa mati. Tapi dia meminta kakaknya tidak terlalu memikirkannya karena sudah menjadi hal alami dalam keluarga untuk melakukan hal licik demi mendapatkan kekuasaan. Eugene yang mendengar hanya tercengang disebabkan cara berpikir adiknya. Akan tetapi Eugene juga tidak dapat memungkiri jika Wonwei terus mengalami penderitaan dan pasti menganggap klan Tang tidak lebih baik dari sekumpulan orang licik dan penipu. Sementara itu Jiangxi ini telah meninggalkan kediaman keluarga Tang. Dia tak menyangka dirinya akan gagal dalam misi dan memasang lengan dapat dilakukan kapan saja. Tapi kehilangan burung bangkai parasit akan membuat keluarga cabang 9 naga waspada penuh dan tuannya takkan mentoleransi kegagalannya. Jiangxi ini pun terus berteriak atas kemarahannya dan menyalahkan kegagalannya disebabkan oleh Eugene. Di saat yang sama Wonwei baru saja tiba dan menduga keberanian penyusup di depannya yang berhenti di jarak yang belum terlalu jauh dari kediaman keluarga Tang. Jiangxi ini pun segera mundur dan menduga jika pasukan Sekte Tang mungkin saja mengejarnya. Hanya saja dia terkejut melihat si anak haramlah yang mengikutinya. Meski tak tahu alasannya, tapi dia merasa menangkapnya akan sedikit meredakan kemarahan masternya. Tak hanya itu, dia juga bisa mengungkap identitas dari ahli sihir yang mendukungnya sekaligus mendapatkan kembali burung bangkai parasit. Namun siapa sangka targetnya malah mengeluarkan ki setan yang cukup pekat. Jiangxi ini menduga jika ahli sihir yang mendukung Tuan Muda kedua telah memberinya salah satu dari rohnya.
Kemudian Wonwi mengungkapkan jika dirinya mengetahui jika ibu tirinya sangat putus asa, tapi siapa sangka dia akan bekerja sama dengan lembah hantu tulang hitam, padahal dia berasal dari klan Namgun. Ucapan itu sangat mengejutkan Jiang Si ini karena bocah di hadapannya mengetahui identitas asal dari masternya. Kemudian Wonwi mulai menggunakan kekuatan mistiknya dan alasan dia meminta Yujin mengusir penyusup bukanlah tanpa sebab. Di mana dia bisa menggunakan kekuatannya saat menjadi tuan muda kultus iblis. Walau kondisi tubuhnya masih lemah, tapi dengan menggunakan kekuatan mistiknya maka dia akan mengatasi Jiang Si tingkat tinggi tanpa masalah. Jiang Si ini mulai panik karena tak mengerti bagaimana bisa lawannya menggunakan jubah perang iblis. Wonwi yakin jika asasin yang menjadi Jiang Si di depannya pasti dulunya seorang asasin yang ikut andil dalam perang antara faksi kebenaran dan kejahatan disebabkan mengetahui jubah yang digunakannya.